Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua tahu atau minimal pernah mendengar apa yang disebut dengan bangsa Eskimo. Bangsa Eskimo adalah orang-orang yang tinggal di daerah Kutub Utara. Dan bangsa ini mendiami wilayah Siberia, Rusia, kemudian Alaska, Amerika Serikat, Kanada, dan Greenland. Bangsa Eskimo sendiri hidup di lingkar atas Kutub Utara dan memiliki sebuah rumah unik yang bernama iglo. Iglo itu terbuat dari es yang bentuknya menyerupai setengah bola, setengah lingkaran, dengan pintu masuk dari depan tuh berupa silinder bentuknya begitu. Dan suku Eskimo ini membuat iglo itu untuk berlindung dari udara dingin dan hewan-hewan buas seperti beruang kutub dan seterusnya. Dan mereka memakai pakaian yang berlapis-lapis dan sangat tebal karena hawanya begitu dingin. Suku Eskimo juga melakukan aktivitas dalam kehidupan kutub yang jauh dari peradaban canggih. Namun ada hal menarik yang akan kami ungkapkan di sini. Yuk kita kupas di sini di File 21. Kehidupan seksual orang Eskimo ini menarik untuk disimak. Dan mereka masih bersifat kesukuan dan belum terpengaruh oleh kehidupan luar. Kebiasaan-kebiasaan dan tradisi Eskimo seperti bertukar istri dan berpesta adalah hal yang lumrah dilakukan oleh mereka. Meskipun ada seksualitas yang terbuka dan percakapan jujur tentang pernikahan dalam budaya bangsa Eskimo, topik lain seperti LGBT itu tetap saja tabu di mata mereka. Sementara itu istilah Eskimo sendiri mengacu pada penduduk asli wilayah Arktik bagian utara dan subarktik bagian Amerika Utara, Greenland, dan Siberia. Eskimo adalah payung untuk kelompok dan suku tertentu yang dikenal sebagai Inuit, Aleut, Yupik, atau banyak nama lainnya yang tergantung pada lokasi serta latar belakang linguistik dan budaya. Dan inilah dia beberapa sejarah umum tentang seks gaya Eskimo. 1. Orang Eskimo itu membiarkan saudara mereka tidur bersama istri mereka. Jadi orang Eskimo itu menganggap teman itu sebagai saudara dan saling berbagi, bahkan kadang-kadang mereka berbagi istri. Terkadang saat seorang pria atau seorang laki-laki itu pergi berburu, temannya itu bisa menggantikannya untuk menemani istrinya yang kesepian. Aduh. Yang kedua, istri yang hamil dengan pria lain itu tidak menjadi masalah besar. Karena mereka beranggapan seorang istri tidur dengan istri lain itu sudah menjadi hal yang lumrah dan biasa saja. Mungkin saja sang istri juga hamil dengan anak yang bukan suaminya. Hal itu tidak menjadi stigma negatif dalam kehidupan masyarakat mereka. Dan mereka juga tidak dijauhi, jadi biasa-biasa aja gitu. Yang ketiga, poligami biasa untuk beberapa orang Eskimo yang kaya. Jadi mereka itu kalau memiliki istri lebih dari satu itu simbol bahwa mereka itu kaya. Jadi simbol kekayaan. Perempuan dianggap seperti komoditi dong kalau begitu. Ya whatever lah, itu kan budaya mereka. Yang keempat, sebelum menikah, mempelai pria diizinkan tinggal dengan wanita yang akan dinikahinya. Kalau yang ini di negara-negara orang lain pun banyak dilakukan. Untuk mengantisipasi pernikahan, seorang pemuda akan bergabung dengan calon istrinya dalam kegiatan yang didominasi oleh laki-laki, seperti berburu umpamanya. Sekitar 1 tahun sebelum menikah, selama masa ini, calon pengantin akan memulai kehidupan seks mereka, apalagi mendekati masa pernikahan. Itulah saat yang tepat bagi pria untuk membuktikan dirinya pada keluarga mempelai wanita. Yang kelima, beberapa suku Eskimo mengajar anaknya mengenai seks dengan memberikan contoh. Kalau mengajari seksi mungkin oke, tapi dengan memberi contoh. Jadi orang-orang Kipi di Arktik Timur terbuka menunjukkan secara demonstratif ketika mengajarkan anak-anak mereka tentang seks. Hal itu berlanjut sampai masa remaja dan anak-anak didorong untuk berbicara tentang seks dengan orang tua mereka. Ya oke lah, tapi kalau diberikan contoh. 6. Hubungan seks sebelum nikah dianjurkan oleh orang Eskimo. Seorang penjelajah Denmark, Peter Freuchen, yang pernah tinggal bersama kelompok Eskimo di Greenland awal abad ke-20 lalu, mengatakan bahwa orang tua itu tidak pernah khawatir apakah anak-anak mereka itu pulang ke rumah atau tidak pada malam hari. Bahkan mereka malah menganjurkan dan memperbolehkannya. Bahkan ceritanya
Anak-anak remaja itu disediakan semacam iglo kosong di dekatnya dan memperbolehkan anak-anak remaja pria dan putri untuk saling berpesta di situ. You know lah apa arti pesta di situ kan? Ketujuh, pertukaran istri setelah ritual yang dilakukan saman atau dukun. Kegiatan menukar istri dan samanistik terkait erat dengan masyarakat Eskimo. Setelah saman atau dukun melakukan ritual, pria akan saling bertukar istri. 8. Saman memimpin ritual di mana pasangan Eskimo berkumpul bersama dan mematikan lampu. Nah, hal ini tuh terjadi pada orang Eskimo di Greenland yang melibatkan beberapa pasangan menikah untuk melakukan hubungan seks dalam gelap. Setelah mereka berkumpul, Saman akan melakukan kontak dengan kekuatan spiritual. Kemudian mematikan lampu sehingga orang akan melakukan hubungan seks dengan pasangan random, acak. Lampu akan dinyalakan kembali setelah mereka selesai. What the heck? 9. Menurut beberapa kelompok Eskimo, hubungan sesama jenis adalah sesuatu yang harus disembunyikan. Jadi tidak boleh. Meskipun ada gagasan terbuka tentang seks, seperti yang sudah saya ceritakan tadi, keterikatan sesama jenis tidak bisa diterima dari kebanyakan komunitas suku Eskimo. 10. Pembunuhan anak-anak terkadang dilakukan oleh keluarga Eskimo. Oh my God. Kok bisa ya? Untuk mengendalikan populasi di lingkungan mereka yang sulit, suku Eskimo kadang-kadang mempraktikkan pembunuhan bayi karena mereka tidak dapat merawatnya. Oh my God, kok bisa ya? Oke, itulah tadi 10 hal mengerikan dalam kehidupan seksual orang Eskimo. Ya tentu saja semua hal tersebut ya sangat bertolak belakang dengan budaya kita. Tapi ya itulah kenyataannya. Oke? Sampai jumpa di artikel-artikel dan kisah-kisah menarik lainnya di File 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.